Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pembebasan modul 1 guru penggerak. Itu rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan semua, apa yang saya dapatkan adalah di dalam modul 1 ini akan satu lakukan perpanjangan. Nah, di guru penggerak itu ada 3 modul. Yang kemarin selesai modul 1, alhamdulillah sudah selesai. Februari ini masuk ke modul 2 dan nanti bulan Juli selesai pendidikan, begitu. Nah, modul 1 ada yang tahu ini gambarnya siapa? Gua terlalu ganteng dan Ki Hajar Dewantara. Nah, di modul 1 ini rekan-rekan semua kita akan merefleksikan tentang apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, gitu. Next, Mbak. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul konsep modul 1. Next. Ini nama saya nama saya Jawantoro, SD Negeri Larangan, Kecamatan Tretet. Saya adalah CGP Angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Jadi Kabupaten Temanggung ini ada Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3-nya tidak ada, baru ke Angkatan 4 adalah saya. Ini saya didapuk saat ditarik ke PGRI Kabupaten Temanggung sebagai salah anggota SLCC Kabupaten Temanggung. Bejo banget, begitu bejo. Dalam arti saya belajar, saya cari ilmu, saya cari relasi dan sebagainya. Nomor HP itu email belajar.id yang kita selalu gunakan di guru penggerak adalah belajar.id, Jawantoro 54 guru SD @belajar.id. IG saya namanya Sukun, gitu. Ini perkenalan saya. Next, Pak. Nah, alur yang akan kita bahas rekan-rekan semua ini adalah dasar-dasar pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ada menuntut, ada merdeka, ada pendidikan, ada filosofi dan budi pekerti. Inilah satu kesatuan yang dibahas di guru penggerak. Next, Pak. Nah, bisa dibuka nggak, Pak? Nah, yuk semuanya berdiri dulu, rekan-rekan. Semua berdiri dulu. Yuk semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Nah, kita tirukan musiknya ya. Walaupun kurang bandel musiknya. Yuk. 1 diulang lagi, Mbak. Diulangi. Tangan di belakang, tangan di belakang. Kita refresh saja. Diulang dari awal, Mbak. Biar aja kita refresh. Badan kita itu orang aku, gitu. Nah, dari awal sudah gitu. Gak bisa. Bagi. Yuk, kita praktekin ini ya. Yuk mulai digerakkan, kaki-kakinya digerakkan atas bawah. Nah, sebentar. Yo, tapi ini gerakan saja dulu aja, Bapak. Musiknya. Diulangi dari awal ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Gosok atas bawah, ya.
Yuk, gerakkan kakinya, gerakkan kakinya. Mas Restu malu ini, Mas Restu malu ini. Mas Restu malu diupload yang mereka jadi tenar. Yes. Oke. Oke, yuk tepuk tangan semua buat kita semua. Ya, rekan-rekan semua, kenapa harus ada gerakan-gerakan itu? Kalau kita sudah lemas begitu, lentur, nah nanti ilmu yang akan saya masukkan ke panjenengan itu biar bisa masuk, biar bisa luas gitu. Oke. Next, Mbak. Nah, yang kita bahas hari ini rekan-rekan semua adalah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Nah, artinya pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan dan kebahagiaan bagi anak-anak. Gitu. Nah, refleksikan kepada diri kita pada waktu kita mengajar, apakah anak-anak itu sudah bahagia dengan kita? Gitu. Kalau sudah bahagia, berarti tujuan pendidikan itu sudah patut dengan terlambat. Tapi kalau anak-anak bertemu dengan kita kok malah suram, tidak tersenyum, itu apa yang harus kita rubah? Mungkin metode pendidikan kita yang harus kita rubah dan sebagainya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kebahagiaan anak, begitu ya. Next, Mbak. Ada 3 agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu adalah 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Inarso Sutuwodo, Ima Dio Manungkarso, Tuturi Handayani Kaluni. Tidak perlu saya jelaskan, rekan-rekan sudah paham. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat anak, yaitu yang namanya Merdeka Belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi inilah yang namanya manusia merdeka, adalah manusia yang tidak tergantung kepada orang lain dan berdasar bersandar atas kekuatan sendiri. Gitu. Jadi anak-anak kita latih untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Dengan kemampuan mereka tidak tergantung dengan orang lain, mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, kodrat anak itu adalah bermain. Nah, ini bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, karsa, karya, pekerti itu sudah ada pada anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, Ki Hajar Dewantara untuk mengharapkan bahwa anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Namun kadang non sewu seperti saya, karena terbentuk dengan aturan KKM harus mencapai sekian, anak itu tidak akan bermain, tapi kita drill materi tidak tahu. Bocah pengen sinau, pengen belajar, pengen bermain, dan kita tidak tahu. Kemudian kayak drill, kayak materi sudah mencapai 70, mungkin KKM-nya kan 70, kita 70. Tapi Ki Hajar Dewantara tidak. Bermain itu adalah kodratnya anak. Jadi sesuai dengan apa yang dipikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu juga bisa dilakukan dengan cara bermain. Ini ya nanti akan dirubah di kurikulum baru seperti itu. Next. Nah, seperti rekan-rekan semua, ada kemarin literasi, ada numerasi, itu mengadaptasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini bermain congkak, ini melatih anak untuk bermain melatih strategi, melatih matematikanya mereka, gitu.
Gubrak sodor yang sekarang sangat jarang kita lakukan untuk anak-anak ini ternyata mengandung nilai dan strategi, melatih strateginya mereka. Namun kadang kita lupa, kadang saya aja satu tahun aja tidak pernah bermain gubrak sodor, apalagi congkak gitu. Pendidikan yang berpihak kepada anak ini adalah bebas dari segala ikatan, suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi anak ini betul-betul tujuan kita. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi orang tua itu adalah pendidikan pertama yang diperoleh anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambari sesuai keinginan dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita saat ini kadang berpikiran anak itu adalah seperti kertas kosong, bisa kita bentuk seperti apa, bisa kita tulis seperti apa. Namun tidak demikian, anak itu sudah punya kodratnya sendiri-sendiri, tidak bisa dipaksa. Si A pandai bahasa Indonesia, si B pandai matematika, maka tugas kita adalah menebalkan kepandaian mereka, bukan untuk si A harus pandai ini, pandai ini tidak. Namun kita menebalkan keinginan mereka, kodratnya mereka. Gitu. Next. Nah, ini ada salah satu contoh anak-anak. Yang satu ini adalah anak-anak di pinggiran, anak-anak yang sekolah dan sebagainya. Ini adalah salah satu gambaran saja menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Next, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Jadi pendekatannya adalah dengan budaya. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Tertulis di buku Ki Hajar Dewantara yang diterbitkan 1936 halaman 6 paragraf 3. Nah, ini budi pekerti salah satu gambar anak bermain gamelan, lalu anak menenun. Ini adalah kearifan lokal. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuh jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, guru ini adalah diibaratkan sebagai seorang petani jagung. Dan anak itu adalah bibit. Kalau bibit jagung ini dari lahir, itu kita pupuk pelan-pelan, lalu kita rawat pelan-pelan, lalu kita siap dan sebagainya, akan tumbuh baik, akan menghasilkan buah yang baik. Namun kalau kita sebagai petani jagung membiarkan bibit jagung itu apa adanya, maka jagung yang tumbuh pun juga apa adanya. Dan tugas kita sebagai seorang guru seperti inilah, sebagai seorang petani, tanpa lelah memupuk jagung, lalu membersihkan rumput-rumputnya, memberikan pupuk dan sebagainya. Diharapkan dari tangan-tangan panjenengan itu akan tumbuh, akan lahir murid-murid yang bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya.
Nah ini jadi contoh kalau kita menanam jagung, kita sudah ada tempatnya itu adalah sekolah, bijinya itu adalah murid. Nah mereka tumbuh itu tergantung petaninya. Yang petani ini kok ikan merawat, kok telaten, sabar, insya Allah juga hasilnya akan baik gitu. Nah ini salah satu kunci dari filosofis pendidikan Jajah Dewantara, yaitu masa lampau pendidikan yang menurun, masa kini pendidikan gotong royong, ada kolaborasi, refleksi dan kritis, masa depan murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur dan selamat dan bahagia. Jadi tujuannya adalah ini, masa depan itu tumbuh murid yang humanis. Nah humanis itu seperti apa? Penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, akhirnya selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Itulah tujuan pendidikan. Sekarang anak pandai namun akhlaknya tidak bisa menghormati orang lain dan sebagainya, kita juga akan menjadi susah. Nah inilah yang akan ditumbuhkan Jajah Dewantara. Next one. Relevansi filosofi pendidikan Jajah Dewantara dengan keadaan sekarang. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Banyak pada saat ini yang agak luntur itu adalah kita tidak menyadari bahwa kita itu juga bagian dari masyarakat. Kadang gotong royong atau kerja bakti, kadang mensewu di daerah kita, kadang banyak anak yang mungkin tidak ikut dan sebagainya, ini sudah mulai luntur. Meluntur itu artinya ada kolaborasi, ada kritis refleksi, komunikasi, kreatif, inovatif. Next. Ini rekan-rekan dari filosofi pendidikan Jajah Dewantara itu adalah menuntut, bukan untuk menuntut. Kalau kita biasanya menuntut anak untuk belajar, menuntut anak untuk mendapat nilai yang tinggi. Itu kalau menurut Jajah Dewantara adalah salah. Jadi menuntut bukan menuntut. Merdeka dengan menghormati kemerdekaan orang lain. Berhamba bukan menyembah tetapi berpihak. Gitu. Budi pekerti bukan tentang perilaku yang salah dan benar, namun budi pekerti di sini adalah anak itu bisa membedakan mana yang harus saya ambil langkahnya seperti itu. Bermain belajar adalah mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Relevan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman atau peradaban yang humanis. Keselamatan dan kebahagiaan anak atau well-being. Gitu ya. Next. Nah ini mereka coba. Nah ini adalah salah satu filosofi pendidikan menurut Jajah Dewantara. Next. Nah dari filosofi pendidikan Jajah Dewantara itu tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita sama-sama di kurikulum baru. Ini profil pendidikan Pancasila ada 4 ya. Ada yang hafal? Profil pelajar Pancasila 2. Next one. Jadi yang jelas rekan-rekan sekalian, kita dalam mewujudkan filosofi pendidikan tetap berpegang teguh kepada ing arsa satuwada, ing madya manungsa, tuturi handayani. Nah, kalau rekan besok ingin ikut sebagai guru penggerak, nilai-nilai yang didapat itu adalah 1, mandiri. Kita belajar mandiri, belajar reflektif. Reflektif itu kita bercermin pada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan gitu. Kolaboratif, kita bekerja sama dengan orang lain, belajar untuk
menghormati dan sebagainya. Inovatif, kita menciptakan langkah-langkah untuk mewujudkan pelajar Pancasila, berpihak pada murid. Kalau sekarang tidak bisa karena memang tugas kita sebagai guru tidak hanya mengajar, karena Pak Wawan itu seperti ketua operator, aset, bos, dirapat semua, istimewa. Next Pak. Nah, next. Nah, kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berpijak Pak dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai serta peran guru penggerak memiliki keterkaitan yang erat. Melalui pendidikan sebagai guru penggerak inilah guru dapat membentuk peran serta karakter positif sebagai panutan para siswa demi terwujudnya profil pelajar Pancasila, senantiasa bahagia agar dapat merasakan kemerdekaan belajar, sehingga energi positif ini dapat ditularkan baik kepada para siswa, teman sejawat, dan teman-teman yang lain yang ada di lingkup sekolah. Inquiry apresiatif. Nah, ini ada salah satu pendekatan. Ini adalah merupakan satu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Fokuskan pada inti positif yang merupakan aset serta kekuatan yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Ada juga Bagjo ini salah satu pendekatan inquiry apresiatif. Next. Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bahagia, berprestasi, dan berakhlak mulia. Nah, ini tujuannya biar anak itu menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, yang berprestasi dan berakhlak mulia. Yang ini yang akan dituju tujuan pendidikan. Anakku sekolah mesti Pak Joko berangkat enggak boleh. Nah, itu malah tidak mereka bahagia, namun kita yang sedih. Kenapa kita tidak berangkat malah dibolehkan oleh mereka? Apakah pembelajaran kita itu kurang menarik atau seperti apa? Nah, itulah kita perlu refleksikan diri. Pak Joko berangkat dan kita waduh. Nah, mereka merindukan kita, itulah ciri-ciri guru yang dirindukan, berarti disenangi sama siswa. Jadi kita harus refleksikan kepada diri kita. Karena kita guru tidak hanya menerangkan ilmu, namun juga mendidik mereka dengan akhlak mulia. Pada waktu mereka menjadi di sekolah menjadi bahagia, roh kita datang aja sudah bahagia. Pak Joko datang itu mereka membuat kita bahagia seperti itu. Nah, pertanyaannya saat ini adalah kita itu sudah sampai di tahap itu atau belum? Kalau belum, kita berusaha mencapai ke tahap itu. Bacaan memang banyak, tugas juga banyak, tapi yang paling penting adalah murid jangan sampai kita abaikan. Next. Nah, pada dasarnya manusia tidak akan melakukan penyimpangan dalam perilaku jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan dasar itu dibatasi oleh kemerdekaan yang dimiliki oleh pribadi atau individu yang lain. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan atau kebutuhan untuk senang-senang, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, penguasaan, kebutuhan atas kemampuan, dan yang terakhir cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. 5 dasar kebutuhan manusia inilah yang yang dibutuhkan para siswa. Kita sebagai guru, satu, tidaklah kita kasih sayang kepada mereka, itu yang paling utama, karena kita adalah orang tua kedua gitu. Jadi kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan, seperti kemarin itu seperti apa. Nah, posisi kita di sekolah selain guru,
kita juga sebagai orang tua yang kedua. Next. Dengan demikian, sungguh dibutuhkan peran guru beserta lingkungan di sekolah untuk menciptakan budaya positif agar para siswa ini mampu menyadari apa yang mereka inginkan serta mampu menghargai diri sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Next. 5 posisi kontrol. Nah, ini kadang kita sudah melakukan ini, namun kita tidak lupa posisi kita sebagai apa. Kalau saya, ini paling sering adalah sebagai posisi penghukum. Nah ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Malah kalau ini untuk orang pelanggar PR, nah itu biasanya sering sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau saya sering saya lakukan. Pak Jokowi melaju waktu sekolah ini kok sampai kok melawan tugas. Dalam perasaan anak pasti merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol saya sebagai membuat orang bersalah. Manajer, kalau manajer ini yang paling bagus. Nah sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau keadaan. 4. Sebagai monitor berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima yang paling bagus adalah sebagai manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendirian. 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah sebagai manajer, namun butuh proses untuk menuju ke situ. Kalau saya seringnya 1 dan 2 hukuman, push up, PR, nyapu. Ini sebagai punggung. Pak Jokowi laju sekolah. Mereka kini kesel kok sama tambah sama meneh. Nah, ini sering saya lakukan ini. Kalau menuju ke sebagai manajer itu suatu proses yang lama, begitu. Jadi namun insya Allah kita bisa. Gitu. Ini yang sering saya lakukan. Kalau teman-teman semoga saja sudah mencapai ke level 5 sebagai manajer, tidak memarahi mereka, namun dilaporkan beri kesusahan apa yang bisa Pak bantu. Jadi seperti itulah seperti seorang manajer. Ayo bersama-sama kalau punya masalah diselesaikan bareng-bareng begitu. Namun sampai saat ini saya belum bisa sampai sana. Pasal lagi ada saya kalau PR bilang, aku saya bisa. Biasanya sebagai seorang punggung. Restitusi ini ada juga salah satu materi juga adalah langkah untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Melalui restitusi, proses murid akan mendapatkan suatu kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi itu ada 3 restitusi. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan. Itu ada sekilas saja. Keyakinan atau kesepakatan kelas, upaya membangun budaya positif di sekolah berawal dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Oleh karena itu perlu disusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan disiplin positif di kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan yang dapat membantu guru dan murid bekerja sama menciptakan pembelajaran yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi tahapan guru terhadap murid, harapan guru terhadap murid, namun sebaliknya harapan murid kepada guru.
kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Oleh karena itu, sebaiknya kesepakatan kelas ini disusun menggunakan kalimat positif yang mudah dipahami. Nah, ini kadang sudah kita terapkan di kelas-kelas kita. Contoh, anak mendapatkan nilai 100, kita kasih bintang, begitu. Ini adalah satu kesepakatan kelas yang mana mereka nanti akan sadar dengan sendirinya, perilaku di bawah sadar untuk melaksanakan aturan-aturan atau kesepakatan yang telah dibangun. Gitu. Ini di next saja. Nah, selesai. Ini rekan-rekan sekalian sekilas tentang modul 1 yang saya dapatkan di guru penggerak, begitu. Ini kita dari bulan November, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan itu bahas satu modul itu. Besok modul 2, modul 3 gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, atas kesediaan rekan-rekan untuk mendengarkan ya sepatah dua patah tentang pengalaman saya untuk mengikuti guru penggerak modul 1. Yuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.